Ya, selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita akan berbicara tentang manajemen keuangan, lebih tepatnya adalah Millennial Financial Planning for Beginners. Halo Kak Aska, apa teman-teman bisa kasih tahu nggak? Bisa eh, bisa dengar suara pipit nggak di sini? Bisa nggak dengar suaraku di sini? Coba ada teman-teman yang jawab dong. Bisa dengar suaraku di sini? Tiffany, bisa bisa dengar suaraku di sini nggak? Dengar, oke, good. Oke, kali ini kita akan membahas seperti yang sudah dipin teman-teman, sharing session Millennial Financial Planning for Beginners with Himawan Adi. Nah, Mas Himawan ini merupakan salah satu CEO dari Blackbone Cafe. Jadi pertama nanti Vivit bakal turn off komentarnya dulu. Ketika Mas Himawan sudah datang, oh ini Mas Himawan. Halo Mas Himawan Adi. Oke, kita langsung gabungin aja. Kita coba dulu. Ya. Still waiting. Oke, sambil menunggu Mas Himawan Adi, perkenalkan nama saya Fitria Eranda. Saya merupakan salah satu kru dari Katalis YOT. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang mengatur keuangan bagi beginners atau bagi pemula. Nah, di sini kita akan didampingi dengan Mas Himawan Adi selaku CEO dari Blackbone Cafe. Dulu kita pernah sempat ngomongin tentang saham, teman-teman, dan sekarang kita akan ngomongin tentang pengaturan keuangan bagi pemuda, yaitu ya orang-orang milenial seperti kita. Ini masih loading, Mas Himawan. Halo, Mas Himawan. Ada YOT Malang juga. Halo YOT Malang. Oke, Mas Himawan masih buffering nih. Oke teman-teman, jadi nanti jam 4, ini kan masih jam 3.47, kita masih cek gelombang juga ya ini. Jam 4 kita akan perkenalan dulu nih sama Mas Himawan Adi. Habis perkenalan, kita akan ngomongin tentang Millennial Financial Planning, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, Vivit akan turn off the komennya dulu. Setelah itu, kalau setelah 15 menit terakhir, kita akan buka lagi sesi tanya jawab, teman-teman bisa komen. Oh, bisa tekan di ini nih, di kolom sesi tanya jawab di sini yang tanda tanya. Nah, teman-teman bisa request pertanyaan di situ. Nanti Vivit akan bacaan pertanyaan dari teman-teman. Gitu. Mas Adi masih loading. Gimana kabar teman-teman semua? Oke, ini masih loading Mas Himawan. Ini lagi po ya. Susah sinyal po ya. Wait. Oke teman-teman, wah baik ya, kabarnya baik semua, alhamdulillah, luar biasa, mantap, cool. Tante, terima kasih loh, ini siapa yang ngomong tante nih? Oke, tak refresh dulu aja ya, aku refresh dulu, minta siapa Mas Himawan. Himawan, Mas Himawan Adi. Oke.
Wait ya teman-teman. Go live. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Go live. Mas Himawan. Oke, Mas Adi. Mas Adi masih belum bisa nih ya. Kita tunggu lagi teman-teman. Jadi teman-teman, sembari kita nungguin Mas Adi, apa sih yang teman-teman ketahui? Apa sih yang teman-teman pengen pelajarin di sesi Millennial Financial Planning kali ini? Coba ditulis di komentar. Tentang investasi ala milenial. Oke. Jadi teman-teman ngomongin tentang investasi nih. Sebenarnya kita tuh pernah nih ya, YOT Yogyakarta itu ngadain seminar tentang investasi. Investasi melalui saham ataupun reksadana itu udah kita bahas semua. Nah, tapi kali ini kita akan lebih rinci membahas untuk para pemula dalam memanage keuangannya. Kan sering tuh kayak kita malah misalnya ngabisin uang, tapi kita nggak tahu uangnya udah kemana aja tuh. Cara ngelola biar nggak boros tuh dari Kak Aisyah, bener banget. Kita akan belajar tentang hal itu. Tentang gimana sih kok tiba-tiba gue habis aja, nggak tahu kemana. Terus setelah itu, ini merupakan salah satu ciri bahwa kita harus mengelola keuangan dengan baik dan benar gitu. Oke, main Shopee. Main Shopee. Kalau main Shopee sambil siram tanaman mungkin lebih asik kali ya. Ini apa nih? Dari Mas Arviani, cara biar keuangannya siap buat masa depan. Super sekali. Super sekali. Bagus. Seperti itu memang ya teman-teman. Pengen. Itu siapa sih? Bina Hasmi. Ngomong tante, Mbak aja kali. Oke. Cara biar, oh ya ini udah. Ada Lena, oh Lena, makasih ya Lena dibilang tante. Oke, masih kita nungguin Mas Adi, Mas Himawan Adi. Belum gabung lagi nih Mas Himawan Adi, Mas Adi. Oh kalau misalnya manggil tuh senengnya di depan ya, jadi kayak Mas Himawan Adi, sukanya Mas Himawan, padahal nama panggilannya Mas Adi gitu. Hai Mas Lena. Oke, terus kira-kira nih, kalau misalnya ngomongin tentang manajemen keuangan, apa sih yang paling susah buat temen-temen lakuin untuk ngatur hawa nafsu temen-temen untuk beli? Misalnya beli barang apa sih yang bisa bikin teman-teman langsung, pengen beli gitu? Kak, coba. Mbak Ulan belanja terus tuh, ya ampun. Mbak Ulan, iya nih Ulan memang sukanya main, belanja terus. Mas Adi mana nih? Belum ini nih. Mas Adi. Oke. Well. Oke, sambil nunggu-nunggu. Ya, aku masih mau denger jawaban teman-teman loh. Jawaban yang tadi, apa sih yang bikin teman-teman nggak bisa nahan nafsu belanja misalnya terhadap barang apa sih? Biasanya barangnya yang kayak gimana tuh? Outfit. Oh ala outfit. Berapa harga outfit lo Kak Aska? Mantap. Susah kalau ketemu jajanan enak dari Mbak Lena. Ya sih. Aku kalau misalnya jajan makanan, kalau ngeliat ada yang jualan makanan di online gitu pasti tergiur terus tuh. Kalau Mas Aska ini lebih ke outfit ya. Skincare. Ini Kak Novri ini memang sangat menjaga penampilan. Makanya selalu going setiap hari karena dia nggak bisa
apa namanya nahan diri kalau beli skincare, pasti skincarean terus tuh. Aku harus banyak belajar nih, soalnya sudah mulai banyak jerawatnya ini selama di rumah aja. Oke, oke. Sudah mau jam 4, teman-teman. Susah kalau sudah hobi nahan nafsu buat beli. Iya, bener banget. Kalau misalnya udah hobi. Tapi kita bakal belajar nih, gimana sih caranya nahan nafsu untuk belanja-belanja nih. Kita bakal belajar gimana sih caranya kita bisa menahan hawa nafsu terhadap barang yang kita sukai. Kayak gitu. Ini apa tuh? Jerawat, stres, nugas. Aduh, diingetin tugas nih. Ngomong-ngomong, tugas belum banyak yang dibikin ini juga nih. Mungkin kita lihat lagi. Belum ada balasan dari Mas Himawan. Mas Adi. Oke. Kita masih menunggu ya, teman-teman. Stres, nugas. Siap. Aduh. Kira-kira apa lagi nih? Biasanya jam segini teman-teman ngapain sih? Kalau misalnya nggak ngeliat YOT ini, teman-teman bakal ngapain biasanya? Nggak ketahan tante kalau sudah hobi, apalagi terbatas. Ya. Sebenarnya kita bakal ngomong juga sih, kayak aku tuh susah banget ya ngabisin uang tuh. Kayak susah banget ngabisin uang. Karena nggak ada uangnya gitu. Coba kalau teman-teman di sini pasti rame nih suaranya, bakal ketawa-ketawa. Tapi karena nggak ada yang ketawa, nggak ada apa namanya suara dari teman-teman, aku jadi krik gitu kan. Kasih loh. Oke, Mas Adi sudah mulai on lagi. Ya, seperti yang kita omong tadi ya, jam 4 kita akan perkenalan sebentar dengan Mas Himawan Adi. Lalu jam 4.45 kita akan membuka sesi tanya jawab. Semoga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Masih buffering, teman-teman. Nonton drakor. Biasanya jam segini nonton drakor. Kasih tahu dong rekomendasi drakor yang bagus sekarang apa aja tuh. Nontonin kakak. Siap. Halo, assalamualaikum Mas Adi. Halo, selamat sore teman-teman guys. Selamat sore. Ya. Aku dipandu sama siapa nih? Dipanggil siapa? Sama. Oke, perkenalkan dulu Mas Adi. Kita dulu pernah ketemu loh. Aku pernah jadi MC pas Mas Adi apa namanya? Waktu kita belajar saham. Namaku Fitria Eranda. Biasanya dipanggil Vivit. Era. Oh iya, Fit. Ya, terima kasih Fit. Halo guys, ya. Vivit juga ya. Oh, ya belajar saham ya. Udah lama banget berarti ya. Iya dulu. Tapi kalau sekarang kita akan lebih mengenal lebih jauh bagaimana kita mengatur keuangan untuk para pemula dan juga para milenial gitu. Pengen tahu nih ilmu dari Mas Adi kayak gimana untuk mengatur keuangan bagi para pemula. Oke, mungkin Mas Adi bisa menyapa teman-teman di sore hari ini dulu. Ya, halo teman-teman semua, guys ya, apa kabar? Sudah cukup lama ya perasaan di rumah WFH atau malah udah main-main kayak gitu. Ya, terima kasih Wulan yang dari kemarin ngingetin juga ya, walaupun kemarin juga salah, bukan hari kemarin tapi hari ini ya. Akhirnya kita banyak ketemu teman-teman yang lain ini. Kita sahabat-sahabat dulu, ada 18 orang dari mulai Wulan, Askar ya, Novri, kemudian Tifanis, Putri Lara, Andika, kemudian Muhammad Faris, Intan Ayu, Norce ya. Norce berarti yang di kontaknya nomor itu ya. Oke, kemudian Ya, Riawan Dita ya, Binavi, ada Aisyah, ada Cicit, ada Reza dan Arbia, serta ada Dina Melia dan Dwi Hutahain. Kemudian ada juga Mutiara dan juga Enggar Pradityo gitu ya. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung. Kita kali ini mau ngobrolin tentang apa sih, Vivit? Ya, jadi gini Mas Adi, kita ini kan
sebagai para pemuda ini sering banget nih boros, atau kita udah ngabisin uang, terus tiba-tiba nggak tahu uang kita udah kemana aja, tiba-tiba habis aja gitu. Karena dengan pengelolaan keuangan yang tidak baik atau belum bisa mengelola uang dengan baik, kita jadi bingung untuk bagaimana agar kita bisa mengatur keuangan dengan lebih baik. Nah, kita bakal ngomongin tentang planning atau rencana keuangan bagi pemula. Kita bakal tanyain dulu nih, Mas Adi. Maksud dari rencana keuangan bagi pemula itu kayak gimana sih, Mas Adi? Seurgent apa sih sebenarnya bagi para pemuda ini? Aduh, ini pertanyaan yang mudah tapi susah dijawab ya. Apalagi dilaksanakan begitu ya. Jadi kalau yang namanya perencanaan namanya juga rencana ya, plan ya. Berarti kita kalau nggak ngerencanain tiba-tiba itu sering banyak nggak dapetnya, istilahnya kayak gitu. Jadi kayak misalnya kita mau main, kita mau ke kampus, kita mau belajar, kita mau ujian aja mesti ada rencananya kan. Rencananya dari mulai kita persiapin bahan, kemudian kita baca-baca. Setelah itu mungkin kita juga bisa sharing sama teman, atau bahkan misalnya kita punya kisi-kisi misalnya kalau kita mau ujian yang seperti itu. Nah, maka kalau di perencanaan keuangan sesuai dengan namanya juga ya, perencanaan keuangan, berarti yang direncanakan tentang keuangan kita ya. Nah, keuangan kita ini keuangan yang seperti apa? Nah, keuangan yang misalnya kita punya atau kita dapat dan potensial yang nanti kita bisa dapatkan begitu. Jadi kalau perencanaan keuangan itu meliputi pengolahan ya, kemudian kita mereview, kemudian yang tidak kalah pentingnya nanti di akhir cerita adalah kita beraksi atau take action. Karena apa? Kalau sebagus-bagusnya kita misalnya diskusi saat ini, teman-teman dari yang misalnya belum sadar menjadi sadar, tapi nggak ada action atau no action juga jadi akan percuma begitu ya. Nah, maka kali ini kita akan berbicara tentang apa itu perencanaan keuangan, kemudian bagaimana tentang penjabarannya, terus nanti ujung-ujungnya kita mau lakukan apa. Nah, yang menjadi tersulit sebelum mungkin nanti diskusi lebih lanjut, Vivit dan juga rekan-rekan, itu yang kalau ada satu joke ya, ada satu pepatah yang mungkin lucu, itu yang sering orang katakan adalah begini: hal tersulit dalam merencanakan keuangan adalah ketika kebutuhannya ada-ada aja, tapi uangnya nggak ada, kayak gitu ya. Nah, itu terus bagaimana, begitu kan? Ya, itu memang paling sulit, karena yang mau diolah aja nggak ada, kayak gitu. Nah, nanti maka stay tune terus untuk kita ngobrol di diskusi kali ini dengan yang On Top Yogyakarta. Terima kasih untuk sponsornya, ya. Nah, kita akan bedah. Kalau memang kita nggak punya duit, kita harus bagaimana, kayak gitu ya. Oke, silakan. Oh ya, sebelumnya sponsor, terima kasih untuk HMPS Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga yang telah bekerja sama dengan Young on Top Yogyakarta pada kali ini. Kita langsung aja ya, Mas Adi. Nah, sekarang pertanyaannya ini, Mas Adi. Seperti apa nih kita dianggap perlu dan butuh banget buat benar-benar mulai memanajemen keuangan kita? Itu kapan kita benar-benar harus memanajemen keuangan kita pada saat muda seperti ini? Ya, nah pertanyaan tadi dari awal kayaknya memang udah menggelitik ya, sejak kapan atau bagaimana urgensinya kayak gitu. Kalau misalnya pertanyaan seperti itu, jawabannya secara singkat satu kata atau satu kalimat saja kita sebut adalah saat ini juga. Kenapa saat ini juga? Karena tentunya kita punya, kalau kita berbicara keuangan itu dosa-dosa keuangan. Artinya bahwa yang kita pakai, kadang kita hanya kebanyakan untuk konsumtif, atau bahkan hal-hal yang nggak ketemu, berwujud, kayak gitu, yang manfaatnya kurang, kayak gitu. Ya. Nah, maka di dalam perencanaan keuangan ini, kita bisa melihat bahwa hal-hal seperti itu bisa kita antisipasi. Ya. Dalam arti apa? Dalam arti bahwa ketika kita memiliki satu perencanaan keuangan, maka setidak-tidaknya duit kita udah tertata. Pertanyaannya, kalau yang ditata aja nggak ada bagaimana? Nah, nanti kita akan berbicara juga tentang bagaimana untuk meng-create additional source of fund atau membuat saluran-saluran income baru, misalnya begitu. Ya, berarti kita akan itu apa itu, Mas berbicara Adi? nanti tentang bisnis. Nah,
Kalau itu apa ya nanti bagaimana kita bisnis. Sekarang misalnya dengan adanya pandemi ya, dengan adanya pandemi, Mm-mm. adanya WFH, otomatis ada rekan-rekan masih sering banyak yang dengar juga ada industri ataupun bisnis yang kolaps, tapi ada bisnisnya justru malah booming, misalnya kayak gitu. Nah, kita bisa ikuti pola-pola pattern seperti ini ya. Kalau misalnya yang booming itu contohnya apa? Ekspedisi, kemudian misalnya delivery service. Nah, makanya aku yakin dari WAVV dan juga rekan-rekan semua, bahkan di IG, Instagram, dan juga mungkin Facebook, itu mungkin hampir 80% sekarang isinya tentang makanan dan juga mungkin frozen food, misalnya kayak gitu, ataupun Mm. delivery ya. Nah, itu salah satu bagaimana akhirnya pandemi ini dari sisi positif itu bisa mengubah manusia yang tadinya kita kalau makan juga memang harus dine in atau pergi ke warung begitu. Nah, sekarang bagaimana akhirnya kita bisa mendapatkan itu selain juga kita masak sendiri. Nah, kembali ke perencanaan keuangan tadi, sebenarnya tujuan utama perencanaan keuangan ada beberapa. Yang pertama, perencanaan keuangan dipakai untuk membuat seseorang berkebebasan keuangan. Apa itu yang berkebebasan keuangan? Maka kita bisa sebut kebebasan keuangan itu bisa jadi bebas dari cicilan, ya, bebas dari hutang, Oke. bebas dari segala macam, misalnya beban biaya, dan juga bebas dari aset yang bersifatnya menggerogoti kekayaan. Nah, aset yang menggerogoti kekayaan misalnya bagaimana? Contohnya, rekan-rekan punya motor satu, itu yang biasa kita sebut sebagai aset penggunaan pribadi. Tapi karena hobi, mungkin akhirnya beli 5 jenis atau 10 jenis motor, ya. Nah, padahal nggak disewakan, nggak dipakai. Nah, itu adalah aset yang menggerogoti kekayaan. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada biaya pajak yang setiap tahun harus kita bayar, Oh, kemudian biaya mm. maintain atau servis. Belum lagi setiap tahunnya rekan-rekan pasti tahu persis bahwa harga dari setiap motor yang kita miliki itu setiap tahunnya akan menyusut ya, decreasing, menurun. Nah, maka aset kita juga seiring dengan waktu juga akan turun begitu ya. Nah, ini makanya yang perlu kita ketahui dari sisi aset. Kemudian kalau kita berbicara tadi berkebebasan finansial, berarti apa? Bebas, kita sudah bebas dari cicilan, bebas dari utang, atau kalau istilahnya bahasa orang yang baru masuk kerja itu terbebas dari P14. Nah, mungkin Vivit tahu ya, atau rekan-rekan tahu apa yang kita sebut sebagai bebas dari P14. P14 itu adalah 14. pergi, ya, P14 itu pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pusing cicilan, pusing kartu kredit, pusing KPR, pusing-pusing-pusing, gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai, Pusing-pusing ya. ya. Nah, itu satu sisi dari yang kita sebut sebagai kebebasan keuangan. Dan juga tujuan-tujuan keuangan kita bisa tercapai. Contoh misalnya Vivit, 10 tahun atau 55 tahun lagi ingin memiliki rumah ya. Kemudian ingin memiliki kendaraan, ingin memiliki usaha, ingin memiliki sebidang tanah, ingin misalnya menaikkan haji orang tua ataupun naik haji sendiri, kemudian berkebutuhan untuk misalnya perencanaan biaya nikah dan lain sebagainya. Nah, maka hal itu kalau kita sudah punya uang semuanya saat ini bisa jadi nggak terlalu perlu direncanakan, tapi karena kita saat ini masih cuma mungkin punya sebagian atau bahkan belum sama sekali, maka hal ini yang perlu kita eh, rencanakan. Jadi perencanaan adalah untuk mensukseskan kita punya tujuan-tujuan keuangan. Itulah perencanaan keuangan itu yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua dari perencanaan keuangan itu sendiri adalah apa? Supaya di saat misalnya kita ngomong saat ini pandemi ya atau ekonomi yang Hmm. lagi kurang bersahabat, itu sebisa Iya. mungkin maka terkendali mendapatkan impact atau efek yang terburuk itu yang terakhir ya. Kenapa kita Maksudnya sebut gimana itu, Mas? efek terburuk yang terakhir? Contohnya misalnya gini, kalau kita sudah menerapkan dasar-dasar atau pola-pola yang diterapkan oleh perencanaan keuangan yang nanti kita jabarkan, itu setidak-tidaknya contohnya, di dalam perencanaan keuangan ada sub yang namanya emergency fund atau dana darurat. Dana Oke. darurat itu apa? Dana darurat adalah dana yang dipakai ketika memang keadaan darurat terjadi. Ya. Contoh Hmm. dana darurat dipakai ketika apa? Mungkin beberapa saat ini kalau teman-teman yang sudah kerja sering dengar yang namanya apa namanya di PHK ya, karena perusahaannya Hmm. tidak lagi mampu untuk membiayai ataupun mempekerjakannya atau perusahaannya karena nggak beroperasi, misalnya begitu. Ketika seseorang di PHK itu maka akan terjadi yang namanya terputusnya income ya atau pendapatan, terputusnya gaji kita.
Nah, gaji yang terputus ini kalau kita nggak siapin dana darurat tadi, berarti kita akan makan ataupun menggunakan untuk biaya hidup, bayar dari mana, kan begitu. Nah, makanya ini fungsinya satu yang kita sebut sebagai dana darurat ya. Dana darurat itu cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya adalah sebenarnya mudah. Misalnya Vivit punya tingkat pengeluaran per bulannya berapa? Sebagai contoh. Per bulan Sebagai contoh, misalnya katakanlah 1 rata-rata juta. aja. Nah, 1 juta, misalnya satu bulan sebulannya 1 juta ya. Nah, ketika satu bulan itu 1 juta, maka bisa kita sebut bahwa kalau 12 bulan itu membutuhkan sebesar 12 juta. 12 ya. juta. Nah, 12 juta inilah maka kalau misalnya kita ingin menghitung dana darurat, yaitu dengan kita melihat apakah mau 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan atau lebih 2 tahun atau 5 tahun ya. Nah, maka dana darurat ini yang kita gunakan itu bisa kita hitungkan dari pengeluaran kita. Kalau kita pengen aman 1 tahun, berarti misalnya pengeluaran 1 juta, berarti kita perlu 12 juta, ya kan? Vivit perlu berarti 12 juta untuk mengamankan pengeluaran bulanan selama 12 bulan, begitu ya. Nah, dengan 12 juta ini maka kita misalnya akhirnya berhenti dari pekerjaan, itu aman ya. Kenapa aman? Karena misalnya terputus income tadi, kita nggak perlu lagi cari ataupun sembari cari ataupun sembari berbisnis, tapi kebutuhan hidup kita masih bisa terpenuhi. Ya, nah ini yang itu kita tadi sebut dengan sebagai, cara nabung di emas gitu, Mas. itu dengan cara bukan nabung di emas, tapi justru kita sisihkan dalam bentuk dana cash atau yang masukkan kita tabungan transaksi biasa ya. Nah, itu memang nanti kita bisa menggunakan berbagai macam. Ada yang dengan nanti dialihkan ke emas dulu atau di mata uang lain dulu atau dalam bentuk kas atau cash ya. Cash ini juga bisa juga kita lakukan hal itu ya. Makanya ini yang kita sebut sebagai dana darurat. Belum lagi kalau misalnya nanti konversi aset. Nah, dengan adanya konversi aset selain dana darurat tadi misalnya sudah kita buat, kita konversi aset itu bahasa mudahnya gini. Kalau saat ini punya sebutlah kekayaan hanya sebidang tanah saja, tapi duit nggak ada dan juga satu motor ya. Nah, sebidang tanah ini bisa jadi kita pecah ya. Menjadi apa? Menjadi sekian persen nanti dalam bentuk emas, sekian persen dalam bentuk mata uang asing yang kuat ya. Contohnya misalnya mau euro ataupun dolar ya. Kemudian mata uang asing itu tadi sudah, maka kita pegang emergency fund ya. Nah, maka ketika emergency fund tadi misalnya habis, kita bisa jual dari sisi emas. Kita bisa jual dari sisi mata uang asing yang lagi tinggi dari kita. Sehingga apa? Aset kita justru malah naik. Ya. Nah, tapi kalau misalnya saat ini kita berbicara misalnya bagaimana dengan kita punya saham, ya. Kalau kita punya saham mungkin saat ini lagi turun. Nah, dengan turun ini maka diimbangi dengan harga emas tadi yang naik dan juga nilai mata uang tadi yang naik, misalnya seperti itu. Nah, ini yang perlu makanya kita olah ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai dengan adanya perencanaan keuangan, maka kita memiliki harapan terdampak yang terburuk yang terakhir. Karena kalau terdampak yang terawal itu bahaya sekali. 1 bulan kita di PHK ternyata sudah nggak bisa makan. Nah, ini kan bahaya. Karena kebangkrutan seseorang itu bisa kita sebut sebagai bankruptcy itu di saat total hutangnya itu lebih besar daripada total asetnya. Aset itu kekayaan. Kekayaan bisa dijumlah dari mulai mungkin tanah, rumah, kendaraan, emas, kemudian uang, surat berharga lainnya, misalnya seperti itu ya. Nah, itu yang berarti memang bangkrut itu tuh berarti memang bangkrut itu bukan semata-mata karena uangnya habis, tapi karena utangnya itu lebih banyak daripada income yang didapatkan ya, Mas Adi? Iya, betul. Dan itu pun nggak hanya di orang-orang kecil saat ini, ataupun seperti kita yang berlaku, orang-orang besar yang seolah-olah misalnya bisnisnya juga besar, ya. Tapi kalau kita nilai antara total aset atau total kekayaannya dikurangi dengan total hutangnya masih lebih gede dengan hutang, itu sudah kita sebut sebagai sebuah kebangkrutan. Gitu. Makanya itu yang harus hati-hati. Ya. Nah, itu yang pertama. Itu ketika kita berbicara tentang tadi bahwa yang namanya fungsinya perencanaan keuangan supaya kalau ada dampak buruk itu kita terkenanya yang terakhir, ya.
Kenapa Oke. terakhir? Karena kita sudah punya cadangan-cadangan tadi, kita sudah punya perencanaan-perencanaan tadi untuk istilahnya backup plan ya, rencana cadangan, istilahnya kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang misalnya satu sisi tadi yang ngomong buruk, satu sisi yang terdampak yang terbagus ya. Nah, kalau ternyata ekonomi besok ini mulai recovery atau mulai istilahnya apa ya, masa pemulihan ya, maka sebisa mungkin kalau kita menggunakan perencanaan keuangan, kita yang terdampak yang terbaik yang terawal ya. Contohnya terdampak terbaik terawal bagaimana? Yaitu kalau misalnya kita masih punya duit cash ya, ternyata saat ini kan saham lagi turun. Kalau kita ngomong Iya. misalnya dari sisi saham ya. Nah, dari saham ini misalnya lagi turun, kita beli saat ini, otomatis akan ada potensi kenaikannya itu dalam waktu yang relatif singkat, dalam 1 tahun. Nah, itu bisa jadi sudah eh, meningkat atau kembali normal seperti sebelum pandemi misalnya. Nah, otomatis ketika kita beli di harga murah ini, kemudian 1,5 tahun atau 1 tahun lagi di harga yang normalnya dulu, berarti kita sudah ada selisih di sini yang akhirnya kekayaan kita juga sudah naik, meningkat. Ya, nah inilah hal-hal yang perlu yang bisa kita lakukan dengan adanya perencanaan keuangan begitu. Oke, Mas Adi, ini kayaknya sudah mulai panas ini. Kita udah langsung ngomongin tentang saham aja nih, Mas Adi. Oke, Mas Adi. Ya silakan. Mungkin kita agak menurunkan apa namanya pembahasan jadi lebih di keuangannya dulu ya, Mas Adi. Boleh, Ntar kalau boleh. misalnya udah Ya, ngomong saham, kita bakal ngomongin di akhir-akhir nih. Soalnya nih yes. apa namanya, Vivit kan masih belum paham nih tentang perencanaan keuangannya ini sebenarnya. Ini ada pertanyaan ya, Mas Adi. Kalau misalnya nih, Silakan. saya ingin menjadi financial planner. Nah, itu untuk membuat keuangan pribadi saya. Jadi misalnya nih saya kuliah, terus uang 1 juta, terus saya pengen membuat sendiri catatan keuangan saya, itu saya harus mulai dari mana nih, Mas Adi? Terus apa aja sih aspek-aspek yang masuk ke dalam perencanaan keuangan itu apa aja, Mas Adi? Ya, nah ini pertanyaan yang bagus. Jadi kalau kita mau mulai mungkin sebagai menggunakan perencanaan keuangan ya, bukan sebagai perencana keuangan, bukan sebagai profesi, tapi menggunakan, maka hal yang perlu kita lakukan, yang pertama kali adalah kita harus disiplin dengan ataupun kita harus mau dengan yang namanya pencatatan. Ya. Apa yang mau dicatat? Yang dicatat adalah pemasukan dan pengeluaran. Kita dapat duit berapa, kita catat dari mana saja, besarnya berapa, dan kita mengeluarkan duit apa, itu berapa besar, untuk apa saja. Ya, itu yang kita sebut catatan, sehingga kalau dengan pendekatan yang bercatatan seperti ini, untuk kita gunakan di dalam perencanaan keuangan, maka nanti kita bisa mengikuti kaidah akuntansi dasar yang namanya kita sebut neraca atau balance sheet dan juga cash flow atau aliran kas. Nah, maka kalau kita mau pencatatan di tahun ini 2020 dari 1 Januari sampai dengan besok Desember 2020 itu kita catat ya. Kita bulan Juni ini ngeluarin apa aja, Mei kemarin ngeluarin apa saja, besok Juli Agustus keluarin apa saja. Nah, itu catat. Nah, sehingga nanti bisa kita lihat total pemasukan yang kita dapatkan tadi dikurangi dengan total pengeluaran, itu apakah sama, apakah lebih kecil atau lebih besar. Kalau lebih kecil berarti kita defisit, ya. Bahwa pemasukan lebih kecil dari pengeluaran, berarti ada duit yang dipakai dari mana itu, kan kayak gitu. Tapi kalau pemasukan lebih besar daripada pengeluaran, nah berarti kan masih ada yang bisa disisihkan atau disisakan, ya. Nah, sebelum pencatatan ini kita lakukan, maka rekan-rekan ada baiknya untuk memahami konsep ataupun pola pikir mindset ya, bahwa perencanaan keuangan itu yang pertama adalah kita sebisa mungkin, sebaik mungkin ya, untuk melakukan yang namanya pencatatan. Sebelum pencatatan ini tadi kita harus tahu bahwa ada nanti pengabaian dan juga ada nanti penundaan. Nah, ini yang harus kita hindari. Karena apa? Mungkin kalau kita mau catat, oh males, ataupun kita mau invest atau mau mensisihkan males. Nah, itu yang namanya penundaan. Ya. Tapi bisa jadi kita sudah paham tentang perencanaan keuangan, tapi kalau yang belum paham, itu nanti akan kita sebut sebagai pengabaian, ya, atau ignoring, annoying, ya. Aku kan masih muda,
berarti besok aja ketika aku udah dewasa ataupun mau merit atau udah tua kayak gitu. Padahal perencanaan keuangan yang paling ideal itu adalah dari saat muda, dari saat ini juga, dari yang paling muda dan dari diri sendiri ya itu. Karena apa? Tadi Karena ngomongin banyak neraca sekali. itu, nah ngomongin neraca tadi, ini apa sih Ya. Mas Adi? Mungkin ada yang belum paham juga. Oh ya, sebenarnya neraca atau balance sheet itu di dalamnya kalau dulu kita sama, sebenarnya saya juga basicnya bukan accounting ya, tapi kita menggunakan neraca ataupun balance sheet itu untuk memetakan kekayaan kita. Kita punya kekayaan, contohnya dalam bentuk rumah, tanah, motor, sepeda, atau emas, atau uang kas, kemudian surat berharga itu contohnya misalnya surat berharga kita punya reksadana, kita punya saham, kita punya asuransi unit link yang ada nilai tunainya misalnya kayak gitu ya. Nah, itu maka kita sebut sebagai aset. Nah, aset ini pun nanti akan kita bagi menjadi dua, aset investasi dan aset penggunaan pribadi. Aset penggunaan pribadi contohnya misalnya rumah yang dipakai sendiri, kendaraan yang dipakai untuk kita sehari-hari, itu penggunaan pribadi. Tapi aset yang nanti untuk investasi bisa jadi motor yang disewakan, atau rumah yang disewakan, atau yang dibuat homestay misalnya kayak gitu ya. Nah, itu maka yang kita sebut sebagai aset investasi. Kemudian setelah aset ini kita tulis satu persatu, maka di sebelah kanannya kita tulis yang hutang ya. Nah, hutang ini dari misalnya hutang cicilan kartu kredit, hutang misalnya cicilan kendaraan, hutang cicilan KPR kalau ada ya. Terus dari yang aset tadi dikurangi dengan hutang, maka akan muncul di bawahnya itu menjadi kekayaan bersih. Kekayaan yang artinya aset dikurangi hutang. Jadi kekayaan bersih kita berapa? Nah, kekayaan inilah yang kita catat dari 1 tahun per tahun kayak gitu. Sehingga apa? Seharusnya kalau kita sudah memiliki perencanaan keuangan tahun lalu dengan tahun sekarang, itu kekayaannya nambah. Kenapa? Karena nanti akan ada konversi dari aset penggunaan pribadi menjadi aset investasi. Kayak gitu. Oke, paham, ya. paham, Itu paham. baru satu yang namanya neraca. Belum lagi kita ngomong cash flow atau aliran kas. Kalau aliran kas itu misalnya Vivit dapat duit dari bisnis, kemudian dari ngajar, kemudian dari kerja misalnya ya. Nah, itu kemudian dimasukkan. Nah, inilah yang kita sebut sebagai pendapatan rutin atau pendapatan tetap. Kalau setiap bulan dapat secara pasti seperti pekerja atau karyawan itu tetap. Tapi yang kalau kita punya project dan lain sebagainya atau yang kita jualan kadang naik turun itu kita masukkan ke yang variabel ya. Nah, dari pendapatan semua ini maka kita bagi dua, nanti sebelah kanannya sini kita tulis sebagai apa pengeluaran. Contoh pengeluaran tadi setiap bulannya Vivit dari mulai kosmetik, kemudian untuk peralatan mandi, untuk makan dan lain sebagainya itu misalnya 1 juta. Ya. Sedangkan di sini pendapatan itu ternyata misalnya 2,5 juta. Maka setiap bulannya masih ada selisih 1,5 juta surplus. Nah, 1,5 juta inilah yang nanti bisa jadi apakah nanti mau dimasukkan di dalam investasi ataukah nanti mau dipakai untuk misalnya kebutuhan bisnis atau dibelikan ke emas misalnya seperti itu. Nah, inilah makanya pencatatan yang sederhana yang bisa kita lakukan kayak gitu. Wah, asik juga. Langsung kebayang tuh loh, Mas. Mantap. Terus tadi juga aspek yang harus masuk ke dalam perencanaan keuangan itu selain pengeluaran, pendapatan, terus ada juga dari pendapatan dari sisa uang tadi itu bisa dijadikan aset. Itu ada apa lagi, Mas? Atau cukup hanya itu? Sebenarnya kalau kita ngomong aspek ataupun pilar di dalam perencanaan keuangan itu ada 5 yang dasar ya, kemudian ada 2 tambahan ya. Kalau 5 yang dasar itu yang pertama adalah perencanaan tentang proteksi ya. Perencanaan proteksi ini perencanaan tentang asuransi. Kenapa butuh asuransi? Karena setiap orang punya risiko kehidupan. Risiko kehidupan ini kita sebutnya SK Camat. Tahu nggak SK Camat apa? Nggak tahu. SKCMT, sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, tua. Ya. Okay. Nah, kita tentu tahu ataupun sering dengar yang namanya BPJS Kesehatan. Ya. Kita sendiri pernah mengalami yang namanya sakit atau kecelakaan. Ya. Nah, maka asuransi fungsinya adalah kalau kita sakit atau kecelakaan otomatis ada dana kita yang keluar dari kantong untuk kita buat untuk pembayaran kan begitu. Kalau kita pakai buat pembayaran berarti kekayaan kita bertambah atau menyusut.
Menyusut. menyusut. Fungsinya asuransi supaya kita nggak perlu ngeluarin dari kantong sendiri, yang bayarin dari asuransi. Ya, nah makanya fungsinya asuransi adalah seperti itu, sebagai instrumen dari perencanaan keuangan. Ya. Iya, Mas. Halo? Gimana? Oke. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, investasi. Kalau tadi fungsinya proteksi ataupun asuransi, itu kan dari yang tadinya menyusut aset kita menjadi balik ke sedia skala lagi karena ternyata dibayarin oleh asuransi. Nah, maka fungsinya untuk investasi ini dari kekayaan kita yang tertentu nanti menjadi naik. Contohnya yang tadi kita sampaikan, beli mungkin saham saat ini 6 bulan ataupun 1 tahun kemudian ketika naik, maka sudah menjadi mungkin bisa jadi 1,5 kali lipat, 2 kali lipat, atau bahkan 3 kali lipatnya. Nah, kalau kita ngomong punya 10 juta saja, 1 tahun lagi menjadi 30 juta, siapa yang nggak mau kan begitu? Ya. Nah, ini makanya fungsinya investasi. Jadi yang kedua, pilar kedua tadi proteksi, yang pertama. Yang kedua adalah investasi, maka yang ketiga pajak. Segala sesuatu yang kita lakukan, kalau misalnya seperti tadi, misalnya Vivit kerja, itu pasti sudah langsung namanya dipotong pajak. Kalau sudah masuk kepada PKP atau pekerja kena penghasilan kena pajak, ya. Nah, bagaimana sih pajak yang kita bisa efisien tapi bukan bermaksud untuk tidak membayar begitu. Nah, makanya kita harus tahu peraturan-peraturan, instrumen investasi yang bisa kita masukkan, ya. Nah, makanya ini fungsinya pentingnya perencanaan pajak. Kemudian yang berikutnya adalah perencanaan hari tua. Nah, kalau mungkin seperti rekan-rekan semua dan juga Vivit masih jauh banget. Nah, justru bagusnya jauh banget ini, time horizon atau jangka waktunya ini masih lama. Sehingga kalaupun ada kesalahan yang perlu direvisi, itu masih ada cukup waktu daripada yang sudah mepet. Ya. Nah, itu kemudian yang kelima adalah waris. Kenapa butuh waris? Karena setiap kekayaan pastinya harus didistribusikan ketika seseorang sudah nggak ada lagi, kan begitu, ya. Nah, makanya ini fungsinya untuk adanya waris. Kemudian yang yang keenam adalah kita berkebutuhan terhadap tadi, bagaimana emergency fund, ya. Emergency fund sudah kita ulas di depan tadi. Kemudian yang ketujuh, bagaimana kita bisa menutup hutang. Nah, pada yang ketujuh ini biasanya jadi ramai banget, ya gitu kan, karena aku udah bermasalah dan lain sebagainya, misalnya begitu ya. Nah, ini makanya yang perlu kita diskusikan begitu ya. Nah, kurang lebihnya faktor-faktor ataupun konsep-konsep yang ada di perencanaan keuangan seperti itu. Ya, jadi tidak hanya memang pencatatan dan pembukuan tentang aset kita, tentang duit kita yang keluar dan masuk, tapi juga kita punya tujuan-tujuan keuangan apa. Misalnya tadi butuh biaya untuk menikah 5 tahun lagi. Sebesar berapa? Misalnya 100 juta. Saat ini sudah ada berapa? Misalnya baru 20 juta. Nah, maka apakah setiap tahun bisa dapat 10, 10, 10? Nah, ini makanya yang perlu direncanakan. Jadi, seperti itu. Oke, berarti banyak banget ya aspeknya, Mas Adi. Ini benar-benar terpetakan banget di pikiran, benar-benar kelihatan banget. Tapi kita juga bakal bingung ya. Kalau misalnya enggak, Mas, malah jadi terpetakan. Oke, berarti aku pertamanya harus nyusahin untuk asuransi ternyata penting banget untuk kita. Terus setelah itu emergency planning tadi, terus satu tentang pajak dan tadi tujuh aspek itu benar-benar terpetakan. Tapi kadang-kadang gini, Mas Adi, kita nih para milenial nih suka terbawa hawa nafsu untuk belanja, sukanya boros. Nah, ini yang jadi tantangan buat kita sini, Mas Adi. Pertanyaannya ini bagaimana sih caranya biar kita bisa tetap disiplin dan juga bisa menahan hawa nafsu untuk berbelanja. Nah, itu gimana, Mas Adi? Iya, ini yang saya alami sendiri dan juga ke dalam sebuah instrumen investasi itu tiba-tiba kita punya rasa untuk ketika kita mau boros itu ada remnya karena kita sudah punya tujuan-tujuan keuangan ya. Nah, makanya ini yang perlu kita lakukan ya. Supaya kalau misalnya kita melihat untuk memang kalau yang namanya apalagi misalnya diskon Harbolnas dan lain sebagainya, kapan lagi kalau bukan hari ini, apalagi kayak misalnya penjual MLM sekarang ya, oh ini penawaran hanya terbatas sampai dengan malam ini jam 19
malam kayak gitu. Wah, ini kapan lagi dapat diskon? Cuman pertanyaan yang perlu kita kembalikan adalah apakah barang ataupun jasa itu kita butuh atau hanya sekedar keinginan kita. Nah, makanya kita akan bagi dua antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu ada batasnya, keinginan itu tidak terbatas. Nah, maka prioritaskan kepada kebutuhan dulu. Ya. Nah, itu untuk ngerem. Sehingga pola pikir yang nanti rekan-rekan bisa lakukan ketika misalnya ketemu dengan diskon dan lain sebagainya itu, ya kita pikirkan apakah ini kita butuh enggak, walaupun semurah apapun, karena semurah apapun, ingat ya, duit yang kita keluarkan berarti berkurangnya aset kita. Walaupun harganya cuma separuh atau bahkan diskonnya 90%, hanya 10% yang kita keluarkan. Tapi tetap aja berarti aset kita berkurang, ya kan? Nah, makanya harus dipikir sekali lagi tentang apakah ini aku butuhkan atau hanya keinginanku. Kalau sudah punya satu, kenapa harus dua kalau yang satu masih bisa dipakai, misalnya punya motor, misalnya seperti itu, ya, ataupun HP. Wah, HP itu bagus banget nih. Nah, kalau kita berbicara HP, gadget, ataupun yang anak muda, karena mungkin kalau teman-teman masih butuh eksistensi ya, jati diri ya. Nah, tapi bisa juga diukur gini, bahwa aku beli HP itu untuk fashion atau untuk function ya. Kalau untuk function, maka HP yang mungkin saat ini sudah cukup ya mungkin. Jadi nggak perlu lagi yang baru. Kalau untuk fashion bisa jadi harus ikuti yang baru terus ya. Nah, maka pola-pola pikir inilah yang nanti bisa kita kembangkan. Sehingga kalau kita sudah punya pemahaman seperti itu, saya yakin rekan-rekan juga punya apa namanya? Bentar, Mas. Ya. Oke. Oke, Mas Adi, kita langsung lanjut lagi. Ya. Oke, ini Mas Adi buffering. Ini yang buffering aku atau Mas Adi nih? Mas Adi ya. Oke, teman-teman, kita masih nunggu Mas Adi. Halo Mas Adi. Sambung lagi? Oke. Tadi sampai mana ya? Tadi Teman-teman sampai mungkin ada apa? yang ingat Apa namanya? Gimana tadi cara kita mendisiplinkan diri dari aset-aset? Jadi kayak apa namanya? Bagaimana kita punya investasi itu tadi, terus barang-barang untuk eksistensi. Nah itu. Ya. Oke. Nah, itu yang bisa kita pakai untuk ngerem gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian selain itu ya, maka aku saranin sih teman-teman ketika punya tadi tujuan-tujuan keuangan, punya impian-impian keuangan ya, dari yang kita sebutkan, dari mungkin mulai pengen punya tanah, mau nikah kapan, kemudian mau naik haji kapan, ataupun kita punya kendaraan dan seterusnya, itu dibuat dalam bentuk apa ya, mungkin teman-teman pernah bikin visualisasi untuk afirmasi gambar ya atau foto. Nah itu gimana itu Mas? Itu yang kalau kita sebut sih sebagai apa sih namanya, dream apa namanya, dream book ya. Dream planner. Nah, ya, jadi ditempel seperti itu, taruh mungkin di wallpaper, taruh di ini untuk kita penguatan dan pengingat setiap harinya saja bahwa oh saya masih pengen ngejar ini. Jadi kalau mau beli apa yang tergoda, nggak jadi beli dulu deh kalau memang nggak penting misalnya kayak gitu. Itu sih ya kiat-kiat untuk biar kita bisa ngerem. Apalagi kok sekarang teman-teman mungkin kalau belajar ataupun nongkrong pun bukan lagi di kamar atau di burjo, tapi mudah mulai di cafe shop gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi bisa dikurangi ataupun bisa dicari yang lebih murah lagi, kayak gitu. Ya, bener banget sih Mas Adi. Soalnya kalau misalnya kita udah tergoda, pengen beli ini, pengen beli itu, kalau misalnya kita kasih di wallpaper HP, kita ngelihat ada hal-hal yang mau kita rencanain lebih jauh terlebih dahulu, langsung oh ya tersadar, oh ya nggak boleh nahan kayak gitu. Bener banget Mas Adi. Yeah. Oke, ini pertanyaan terakhir dari kami ya Mas Adi. Kira-kira nih investasi apa yang cocok untuk para pemuda atau para milenial? Nah, kalau kita berbicara investasi yang cocok, sebenarnya ketika kita berbicara anak muda, maka
investasi yang risiko tinggi dengan imbal hasil yang tinggi itu masih cocok. Karena apa? Itu time horizon atau jangka waktu nanti kita menikmatinya itu masih panjang banget ya. Maka kita bisa sarankan kalau yang bisa dilakukan untuk investasi itu seperti mungkin di aset-aset keuangan selain juga bisnis sendiri. Cuman kalau bisnis real itu pada umumnya untuk monitoringnya kan juga masih nggak standar ataupun nggak sedetail setransparan dari bisnis yang di bidang keuangan ya. Karena kalau di keuangan itu setiap saat ataupun minimal setiap tahun kita bisa monitor perusahaan itu untung atau rugi dari investasi bisnis yang kita lakukan seperti itu. Karena kalau misalnya memang merugi terus ya otomatis sebaiknya mungkin kita pindah saja karena tentunya nggak ada investor yang mau untuk rugi kan begitu ya. Nah, tapi kalau di bisnis sendiri itu ada kalanya tadi yang kalau kita sebut ya karena belum standar nggak transparan. Nah, rekening yang dipakai untuk bisnis saja masih gabungan antara rekening kita sendiri dengan perusahaan kita. Walaupun betul itu perusahaan kita, tapi sebaiknya juga kan dipisah begitu ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kemudian kalau misalnya kita mau masuk ke instrumen investasi yang high risk high return, itu memang salah satunya Mas? bisa mungkin di reksadana bisa, kalau yang kita nggak perlu mikir untuk ngotak-atik misalnya lebih lanjut, bisa juga ke unit link atau juga bisa jadi ke saham ya. Nah, semuanya punya plus minus masing-masing. Nah, kalau unit link dan juga reksadana, kita nggak perlu mikir sendiri kita mau ambil yang mana karena sudah bisa dipilihkan oleh perusahaan aset manajemen ataupun perusahaan asuransi unit link begitu. Tapi kalau saham, kita memang harus belajar sedikit dulu untuk mengerti dasar fundamental dan juga teknikalnya, sehingga setelah itu baru kita tanamkan. Tapi semuanya tentunya punya plus minus. Contoh, plusnya saham, dia ada dividen yang potensinya bisa dibagikan. Ini lagi musim pembagian dividen, biasanya Juni kayak gini ya. Apa itu kemarin Mas tanggal dividen? 15 ya. Nah, dividen itu sendiri kita bisa definisikan sebagai laba perusahaan di tahun buku yang lalu, tahun kemarin, yang dibagikan sebagian untuk para pemegang sahamnya. Itu kita sebut dividen atau bahasa pendeknya laba dibagikan. Karena dari laba tahun berjalan atau laba dari tahun buku tahun lalu kan bisa dibagi dua, laba ditahan dan laba dibagikan. Nah, laba yang dibagikan inilah dalam bentuk dividen namanya. Bahkan dividen itu sendiri bisa kadang ada kalanya dibagikan 1 tahun sekali, ada yang 1 tahun 2 kali kayak gitu ya. Nah, kalau kita masuk di saham, selain harga saham, contohnya kita beli saham harga Rp500 saat ini Bank Jatim misalnya ya. Kemudian Ini besok saham ketika bukan setengah reksadana ya Mas? ya, ini saham. Contohnya Bank Jatim harganya hari ini 510 taruh kata per lembar sahamnya. Kalau kita beli itu kan satu lotnya 100 lembar ya. Satu lot itu sama dengan 100 lembar. Maka Jadi minimal kalau misalnya 510 kita butuh berapa? Butuh 51.000 ya. Ya, 51.000. Jadi kalau kita punya duit 510.000, kita sudah punya 10 lot ya. Nah, dengan 10 lot ini kita misalnya 6 bulan kemudian harganya jadi 700 rupiah per lembar sahamnya, berarti aset kita dari yang 510.000 tadi udah jadi 700.000. Kan naik. Ini sudah berapa persen sendiri? Lebih dari 20% kan? Nah, itu yang namanya keuntungan di saham dengan sistem capital gain ataupun kenaikan harga saham. Seperti halnya kita beli tanah. Beli tanah misalnya satu kotak saat ini 100 juta. Ternyata tahun besok dijual jadi 150 juta. Nah, ini capital gain-nya atau penambahan kenaikan harganya kan jadi 50 gitu ya. Nah, di saham juga sama. Nah, kalau dividen itu kalau kita analogikan dengan sistem tanah tadi, tanah yang sudah kita beli, selain harganya juga naik, ternyata kita buat kos-kosan. Nah, kita dapat bulanan atau tahunan dari kos-kosan itulah yang kita sebut dividen juga. Selain harga tanahnya naik, kita juga dapat tambahan yang lagi. Dibagikan. Ya, Oke. ya. Nah, itu makanya salah satu keuntungan di saham. Keuntungan yang lainnya adalah biaya dari jual dan beli atau biaya komisi, administrasi, serta pajak itu yang paling kecil dibandingkan dengan reksadana dan juga unit link. Kenapa? Karena reksadana dan unit link itu sendiri juga sebenarnya di dalamnya diambilkan dari saham-saham yang dikompilasi, ditambah dengan obligasi atau surat utang, ditambah dengan sukuk, dan juga ditambah dengan mutual fund yang di pasar uang dan campuran, begitu. Oke.
Tapi kalau misalnya untuk para pemuda sendiri nih Mas Adi, kita kan ngomongin tentang reksadana. Tadi ada rekening, kita berarti harus punya dua rekening gitu ya Mas untuk dibagi yang di awal itu? Kalau rekening yang tadi kita sampaikan itu kan kalau kayak misalnya kita bisnis yang benar harus kita bagi ya antara rekening kita sendiri dengan rekening bisnis kita ya. Tapi kalau di dalam investasi saham ini juga kita nanti akan dibuatkan yang namanya rekening dana investasi atau rekening dana nasabah RDI atau RDN ya. Makanya mau dari bank apa aja nanti kita punya rekening. Dan kalau kita, nah ini yang perlu rekan-rekan ketahui, kita kalau beli saham itu harus kemana? Kadang kan bingung. Nah, carilah ke perusahaan yang di belakangnya ada namanya sekuritas ya. Sekuritas. Misalnya saya sebut merek aja dari mungkin ada BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Panin Sekuritas, Philip Sekuritas, dan seterusnya. Kalau bingung lagi, maka bisa datengin Bursa Efek yang ada di Jalan Mongjali, kalau rekan-rekan di Jogja, kalau di Jakarta itu di kawasan Sudirman ya, Bursa Efek, itu bisa ditanyakan mau dengan sekuritas yang mana kita mau mendaftarkan. Karena kita nggak bisa langsung sebagai yang primer, tapi sekunder, jadi kita beli lewat perusahaan sekuritas, begitu. Terus kalau kita mau beli aset manajemen, mau beli reksadana yang nggak seperti halnya saham, ya, maka kita bisa ke perusahaan aset manajemen namanya. Makanya ada yang misalnya PT X aset manajemen dan seterusnya. Kalau kita mau beli unit link, maka kita juga belinya bisa ke mana? Bisa ke asuransi. Perusahaan asuransi rata-rata memiliki investasi yang namanya unit link. Kelebihan unit link dibandingkan reksadana dan saham, dia ada asuransi jiwa, ada santunannya namanya. Di saham nggak ada, di reksadana nggak ada, tapi biayanya paling besar. Nah, ini makanya tetap ada plus minusnya masing-masing ya. Kemudian kalau misalnya di saham sendiri, rekan-rekan juga jangan sampai latah seperti yang mungkin pernah kita sharingkan di beberapa kesempatan yang lalu, bahwa di saham itu kadang kita langsung terjebak misalnya trading saham ya, saham nggak harus trading, nggak harus misalnya kita mainkan, karena kalau kita trading saham itu berarti income-nya bersifat aktif, kita mainkan jual rendah beli rendah jual tinggi, berarti kita dapat selisih, itulah yang kita sebut sebagai income kita secara aktif. Tapi kalau nggak kita mainkan kita nggak dapat, nah ini yang bahaya ya. Jadi kita di saham sendiri nggak harus selalu seperti itu, tapi bisa jadi yang tadi misalnya saya invest satu kali di Bank Jatim, saya diamkan aja selama 6 bulan, selama 1 tahun sembari saya punya pekerjaan inti saya yang saya harus kerjakan dan saya dapat income terus, misalnya kayak gitu. Nah, itu juga nanti aset kita juga akan bekerja buat kita ya. Nah, dia juga akan meningkat kayak gitu. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Jadi kalau di saham kita bisa trading dan kita bisa investing kayak gitu ya. Jadi harus dipahamkan di sini, dan nggak harus misalnya mungkin kalau teman-teman yang belum pernah masuk sendiri ke saham, jangan dipikir harus ratusan juta, enggak. Saya bisa bilang bahwa tidak lebih dari uang makan siang kalian itu sudah bisa buat beli saham, walaupun saham yang murah, walaupun ada juga yang murah tapi bagus ya, seperti mungkin Bank Jatim tadi harganya masih Rp510 per lembarnya, tapi kita harus belinya minimal 1 lembar atau disebutnya 1 lot ya. Kalau 1 lot berarti kita 51.000. Nah, itu kan jadi masih sangat terjangkau. Kalau 1 bulan kita bisa menyisihkan ya, kita beli 1 lot, 1 lot, 1 lot kayak gitu. Nah, nanti nggak berasa ternyata dia sudah besar sekali kayak gitu. Oke teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung tanya di icon yang tanda tanya itu di situ. Nanti Pipit bacain pertanyaan dari teman-teman, langsung aja ditulis di situ. Berhubung kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi teman-teman, bisa langsung ditanyain tentang investasi. Hari ini kita sudah belajar banyak ya, perencanaan keuangan, dimulai dari awal dulu, cara kita, apa itu perencanaan keuangan, terus ada tadi 7P ya, 7P ya Mas? Ya, 7 faktor yang harus kita ketahui ya, gitu ya. 7 faktor yang harus kita ketahui. Terus tadi aku juga baru tahu kosakata tentang yang sakit, meninggal cacat. Terus itu resiko-resiko yang bisa ditangguhkan dalam asuransi. Jadi sebenarnya ada satu pertanyaan sih, satu artikel yang pernah Vivit baca itu tentang kenapa sih orang Indonesia tuh masih takut memakai asuransi. Itu gimana tuh Mas Adi tanggapannya tuh?
Itu memang nggak bisa dipungkiri untuk orang Indonesia masih takut dengan asuransi karena sebagian masyarakat itu masih bisa berbicara bahwa begini asuransi itu mudah bayar harganya atau preminya tapi susah klaimnya kan begitu ya. Nah, yang perlu kita pahamkan dengan adanya kita mengetahui bahwa di asuransi juga ada syarat dan ketentuan yang berlaku, maka setidak-tidaknya kita bisa tahu bahwa yang namanya syarat dan ketentuan ini harus kita baca. Contoh, kalau kita beli misalnya HP aja kan ada syarat dan ketentuan untuk garansi itu. Kalau HP nyemplung ke air ya HP mati, nggak ada perusahaan HP-nya mengganti produk kita yang baru kan begitu ya. Nah, maka di dalam asuransi itu juga sama. Kalau asuransinya itu punya produk, masih dia mengeluarkan apa yang bisa diajukan untuk penggantian, ada mana yang tidak bisa. Nah, itulah yang harus kita pahamkan ya. Dari situ maka seperti halnya di misalnya kita sebut aja BPJS Kesehatan. Di BPJS Kesehatan kalau kita beli hari ini baru daftar. Sebentar Mas kemudian, Adi, ini kayaknya sudah ada remaining 10 detik lagi nih berakhir live-nya. Oh iya. Nanti Pipit dilanjut nggak apa-apa. matiin lagi, terus satu Pipit lanjutin lagi ya. Oke, ini Pipit